Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kembali kita duduk dalam kajian rutin kita tiap malam Jumat ini, dan setiap di dalam kajian kita ini kita akan selalu menguraikan atau menjelaskan materi daripada kajian kita itu berdasarkan kembali kepada makna huruf apa yang diberi judul tentang ibadah-ibadah atau amaliyah-amaliyah. Pada kesempatan malam hari ini, di mana ada sisa beberapa kali pertemuan nantinya, kita akan tentunya menghadapi Idul Adha atau Idul Kurban. Maka materi yang kita bahas tentunya selalu berkaitan dengan apa yang akan kita hadapi, karena setiap manusia ketika diciptakan, diadakan, maka seyogianya harus mempersiapkan diri bagaimana ia saat kembali. Begitu juga ketika kita akan menghadapi suatu bulan atau suatu waktu, maka di dalam waktu itu dan setiap waktu ada amalan-amalan khusus. Kita katakan amalan-amalan khusus seperti di bulan Zulhijjah, atau amalan khusus itu nantinya kita akan berhadapan yang disebut dengan Idul Haji, Idul Kurban. Bagi yang mendapatkan panggilan, ia akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah-ibadah haji. Kemudian bagi yang berada di luar kota Mekah yang tidak memenuhi panggilan atau belum mendapatkan panggilan, tentunya akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tuntas lagi, karena setiap tahun kita melaksanakan kurban. Mungkin tahun sebelumnya kita sudah merasa sempurna, atau kita sudah merasa mantap tentang apa yang kita kerjakan. Namun seiring waktu berjalan, inilah menandakan bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Tidak akan ada yang bisa merasa cukup akan ilmu, pasti ada kekurangan. Ketika kita sudah merasa cukup, maka dalam realisasi pelaksanaan terdapat kekurangan-kekurangan. Maka disitulah kita kembali mengkaji bagaimana ini bisa kita sempurnakan lagi. Kembali di dalam materi, yaitu tentang Zulhijjah yang akan kita hadapi. Zulhijjah tentunya bagaimana diri ini dihantar, disempurnakan untuk bisa kembali. Kalau kita analogikan, kita umpamakan bulan Zulhijjah itu kita sudah nukar tiket, menunggu pesawat landing Mambili, itu sudah artinya di bulan Zulhijjah itu kita sudah siap bulik, sudah persiapan. Karena ibadah haji atau yang disebut dengan bulan haji adalah kesempurnaan daripada rukun Islam. Islam dengan arti berserah diri, maka sempurnanya kita berserah diri tentunya ini adalah sebuah persiapan yang sudah kita hadapi. Bagaimana saat kembali itu benar-benar bisa bertemu atau bisa berada pada tempat apa yang dari mana asalnya kita, maka kesitulah kita akan kembali. Namun di dalam praktik kehidupan kita berada pada alam penjahiran yang disebut dengan
alam syariat. Maka syariat inilah yang menipu kita. Kenyataan-kenyataan pahit, kenyataan-kenyataan yang membahagiakan, menyenangkan inilah yang menipu kita. Ketika ditimpa kesenangan dianggap biasa, padahal kesenangan lebih tebal hijabnya daripada kepahitan. Orang senang, kadang-kadang ia sholat dengan bahagia karena pikiran tenang. Seakan-akan ia tidak ada hambatan ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan, kemudian kita mengerjakan sholat. Seakan-akan perasaan tidak ada hambatan. Justru di saat kebahagiaan itulah perasaan keakuan kadang-kadang lebih tinggi. Nah, inilah hasil kerja kerasku, sehingga aku lebih bahagia, lebih berkecukupan sekarang, sehingga aku bisa berinfak, aku bisa berwakaf, aku bisa berkorban, aku sholat lebih mudah menentukan waktunya, tidak dikejar-kejar pekerjaan. Ini kan ada keakuan, ada perasaan yang lebih. Kemudian di dalam kepahitan yang kita hadapi pun kadang-kadang menimbulkan jan, atau bahasanya buruk sangka langsung dengan Tuhan. Kenapa orang lain bisa berkorban, aku kada bisa? Kenapa orang lain berduit, aku kada berduit? Ini akan dimunculkan daripada setiap rasa di dalam dunia ini. Seringkali dan bahkan hari ini pun ada puluhan yang bertanya kepada kita lewat WA, banyak yang bertanya, bagaimana menyelaraskan syariat dengan ma'rifat? Karena kenyataan dunia terlalu pahit dihadapi. Bagaimana di syariat? Artinya syariat ini bisa dimasukkan ke dalam ma'rifat. Rasanya kada mungkin ngejar sini. Kenapa? Karena seseorang yang berkaitan dengan syariat, rasa misalnya ia memiliki sebuah perjanjian. Kemudian di dalam suatu perjanjian tadi, aku berjanji tidak akan. Pada akhir kata-katanya, aku hanya bisa berjanji tidak akan. Tapi semuanya Allah yang menentukan. Akhirnya ini kan dijawab pasti. Jawabannya apa? Berarti kita tidak meyakini akan aku tidak akan. Aku tidak akan melakukan ini. Berjanji misalnya. Lalu di akhir kata, karena orang ahli marifat, ia akan berkata, aku tidak akan bisa meyakini janjiku tadi. Karena semua Allah yang menakdirkan. Aku hanya bisa berjanji, tapi aku pun tidak yakin dengan janjiku. Ini banyak yang menjalani seperti ini. Inilah syariat. Syariat yang sulit kita rangkumkan atau kita selaraskan dengan ma'rifat. Ketika kita berhadapan dengan hal yang seperti ini, dan semua orang pasti berhadapan nih. Bagaimana kita bisa mengikis hijab-hijab kita ketika berhadapan dengan sesuatu kehendak. Ini kan sama kehendak, janji itu kan kehendak. Kehendakku aku kada akan menggawi ini. Ya kan? Tidak akan menggawi sekuat mungkin. Tapi ketika ia berjanji, ia pun lemah akan janjinya. Kada yakin juga aku kawan. Karena semua takdir Allah. Disinilah letaknya pasrah dengan takdir. Lalu bingung, hendak menguatkan syariat, aku tidak akan melaksanakan ini. Tapi ia lemah dengan janji tadi. Di sini. Bagaimana kita bisa menyelaraskan syariat dengan ma'rifat? Makanya kita mengenali syariat itu bukan untuk ditinggalkan dan bukan untuk dihilangkan. Yang ada itu kan syariat diselaraskan dengan ma'rifat. Kenapa ini kita bahas? Karena di dalam korban, ya bahasa korban dengan korban kan lain. Sebuah penamaan itu, setiap nama
ada rahasia. Contohnya kan mim ha mim dal Muhammad. Kenapa ada penamaan Muhammad? Ketika Allah menjelaskan sesuatu yang jahir dengan Muhammad, mim ha mim dal, maka orang yang menjelaskan itu Allah ciptakan pada nama tersebut. Jadi ada seseorang yang bernama Muhammad, diangkatlah nabi, itu menjelaskan. Jadi yang kita masuk ke dalamnya itu kepada mim ha mim dalnya itu apa sih Muhammad sebenarnya? Nah sekarang Zulhijjah kita akan berhadapan akan dua nama, Ibrahim dan Ismail. Kenapa terjadi korban ini pada Nabi Ibrahim yang menimpa kepada anaknya Ismail? Dan kalau kita tarik lagi, kenapa Islam ini terjadi pada Nabi Muhammad yang menyebarkan, artinya yang menyempurnakan, tidak sebelumnya. Apakah sebelumnya tidak ada Islam? Nah ini kan muncul lagi pertanyaan. Karena semua terlahir, semua tercipta dengan dasar Islam. Semua diri terlahir dengan Islam. Maka disinilah Islam diartikan dengan sebuah agama nama. Setelah kita kembali bahwasanya agama itu kan diri, maka setiap diri dilahirkan untuk kembali. Berarti setiap diri dilahirkan Islam. Kita kembali ke asal. Maka disinilah jadi pertentangan. Agama Islam itu kan paling muda. Ini anggapan dari beberapa agama nih. Islam itu paling muda, paling belakang. Pasti seperti itu. Ini kan benar itu secara bahasa, secara ilmiah munculnya Islam. Bahasanya Nabi Muhammad mengajarkan, menyiarkan bagaimana makhluk ini kembali dengan Tuhan. Islam namanya. Nah, sebelum itu tidak disampaikan, lalu Islam tidak muncul dengan bahasa. Tidak ada agama lain. Makanya inadina indallahil Islam. Agama yang benar itu adalah Islam di sisi Allah. Tidak ada lagi. Kenapa ada agama-agama yang lain? Ini penamaan syariat namanya. Ketika sudah dijalani dengan penamaan syariat, inilah jadi pertengkaran, inilah yang menipu daya kita semua. Ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha dan sebagainya. Ini kan sebenarnya bagaimana orang-orang yang terdahulu ia akan mencari Tuhannya untuk kembali belum dapat. Lalu muncullah penamaan-penamaan ini. Sebenarnya yang ada kan cuma Islam. Yang ada. Quran sudah beritahukan. Nah, Islam kembali berserah diri. Setiap diri berserah diri, maka korban terjadi di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau kita membahas tentang korban sudah beberapa tahun, mungkin sudah ratusan kali, mungkin sampai kalau ratusan kali, ratusan kali 100 umur berarti sudah. Ya, membahas korban kalau umur 40 berarti mungkin sekitar 20-30 kali lah kita membahas korban. Puluhan kali kita membahas ilmu kurban. Seluruh agama, pastinya kan yang kita sebut seluruh agama, setiap diri meyakini kurban itu benar. Dan itu terjadi di Nabi Ibrahim. Tentunya kita tidak mencari dalil lagi karena kurban sudah diyakini. Kita ingin masuk ke dalam. Ketika kurban terjadi di Nabi Ibrahim, maka kita akan bahas Ibrahimnya. Kemudian terjadi yang dikatakan keikhlasan itu apakah ada pada Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail. Jadi kita ini kembali ke makna huruf. Kalau kita bicara arti, bicara tafsir daripada sebuah ayat, sekarang kan mulai terangkat lagi tafsir nih. Ketika seorang ulama besar karismatik di Indonesia, ia dengan statementnya, dengan bahasa-bahasa, artinya dengan
bahasa-bahasa ke dalam ayat, dia masuk ke dalam ayat sehingga seakan-akan dianggap merubah daripada penamaan surah. Ini sama. Jadi dianggap ini karena ia kebanyakan hanya berdasarkan begitu ada suatu ayat terjemah yang dibaca. Kita tidak kembali kepada huruf. Sama dengan haji. Apa arti haji? Semua orang mengatakan bahwa haji artinya orang yang pergi ke tanah suci. Orang yang pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Orang yang melakukan panggilan Allah. Disebut dengan haji. Apa arti haji? Benar, kita tidak menyalahkan hal itu. Karena kita paham bahwa haji memang berangkat ke tanah suci. Lalu kita munculkan, nanti kita bahas korbannya langsung. Lalu kita munculkan lagi, untuk apa sih ada perintah haji? Untuk apa ada perintah haji, melaksanakan ibadah haji? Apa sih haji itu? Ya, kalau haji itu sebuah barang, tentunya barang itu akan dibuat dan diproses dari berbagai macam bahan bakunya itu. Kenapa diadakan haji? Makanya minggu lalu sudah kita jelaskan, sudah kita uraikan bahwa haji makna dan rahasianya adalah diri yang tidak ada keakuan akan dunia. Artinya diri yang tidak ada keakuan akan apapun lagi, itu sudah, itu haknya. Kemudian jim, diri yang tidak memandang kepada yang jahir. Bukan kada melihat, kada memandang yang jahir itu kita melihat sesuatu yang kita lihat itu, yang kita pandang bukan tertahan pada sesuatu yang kita lihat dengan mata jahir, tapi ke dalamnya. Siapa yang mengadakannya? Itu huruf jimnya sempurna. Ketika kita sudah memandang ke dalamnya, itulah ada kedamaian hati, ada ketenangan hati. Tenang hati kita. Tapi kalau kita belum bisa memandang ke dalamnya, tentu tidak akan tenang. Tapi kalau kita pandang ke dalam apapun, inilah yang disebut dengan haji. Kemudian kita cari lagi korban. Korban terjadi atau dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi ujung-ujung kurban itu di dalam surah Asy-Syaffat itu salamun ala Ibrahim. Jadi ujung kurban itu mendapat panggilan atau gelar dari Allah itu dengan keselamatan. Selamatlah. Itu kan bahasanya. Jadi kalau sudah selamat, apa yang perlu kita khawatirkan? Nabi Ibrahim itu kan karena surah penjelasan korban ini kan dijelaskan di dalam surah Asy-Syaffat 102 sampai dan seterusnya hingga 108, 109 dan 110 dijelaskan di situ. Jadi inti daripada korban ini berakhir di 109, 109. Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Nantinya begitu kita berkorban, melakukan penyembelihan, berarti kalau di zaman Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran diceritakan ada ucapan salamun, selamat. Allah langsung mengucapkan selamat wahai Ibrahim. Apa yang perlu kita khawatirkan setelah berkorban? Dunia. Akhirat pun tidak akan kita khawatirkan, apalagi dunia. Ini artinya kemudian dinyatakan lagi di dalam ayat berikutnya 110 dan 111. Azalika nazil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di 111-nya innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Jadi ending daripada korban ini kita mendapatkan ucapan selamat. Biasanya ucapan selamat ini contoh kalau seseorang itu sudah selesai mengerjakan tugas pasti selamat.
Sudah menerima gaji, selamat. Sudah menerima jabatan, selamat. Berarti kan sesuatu yang dianggap selamat itu sudah sukses, sudah berhasil. Nah, untuk mendapatkan selamat itu seperti apa sih korbannya? Dan di sini yang dikatakan, kita ambil satu ayat aja. Salamun ala Ibrahim. Apa makna Ibrahim? Ibrahim nama bagi sebuah jasad. Ya kan? Allah menjelaskan makna Ibrahim itu, Allah adakan seseorang itu dan diberi nama Ibrahim, diangkat menjadi nabi, menjadilah sebuah cerita. Ya, sebagaimana Allah angkat seorang hamba yang diberi Muhammad, Allah berikanlah Muhammad tentang menceritakan bagaimana Muhammad menegakkan Islam. Maka seorang hamba yang diberi nama Ibrahim menjelaskan bagaimana keikhlasan itu ada, bagaimana mendapatkan keselamatan. Sekarang kita kembali ke papan tulis. Di Jihadus Sunnah ini kajian kita, artinya kita ini sudah membahas makna, bukan membuat suatu penafsiran yang baru. Tetap aja kita buka Al-Quran. Artinya cuma kita ingin lebih, ketika kita disuguhi sesuatu, kita tidak akan melakukan dahulu. Misalnya disuguhi minuman, kita akan bertanya minuman apa ini, baru kita minum. Karena seorang ulama karismatik yang terkenal pun di dalam sebuah iklannya, ketika ia memasarkan sebuah kitab, ia berkata, yang ia dicuplik dari kata Nabi, Allah memerintahkan kita untuk sholat, tapi tidak serta-merta langsung diperintahkan untuk dikerjakan, tapi pelajari dahulu makna sholatnya. Sama dengan korban, maka makna itu akan didapat daripada hurufnya. Sekarang ada terjadi di Nabi Ibrahim. Kita pisah hurufnya. Ini kita, Ibrahimnya boleh kita baca. Ibrahim. Kalau alif ini boleh dihapus di sini, enggak apa-apa. Karena alif ini mengatakan aku maulah Adam, maulah Hawa. Ini dua. Bila dua lubang ini itu menandakan wadah kita yang asal, Adam dan Hawa. Makanya sebahagian orang huruf H ini dikatakan huruf besar ya. Ya. Padahal kan huruf Arab itu kadang kecil, kadang ada besar, kadang ada itu. Cuma mengatakan asalnya hurufnya ini hak biasa, Adam, dari Adam diambil Hawa, bertambahlah dua. Dari situlah Al-Arab 172, keluarlah air, dari sinilah keluar air ketika disatukan. Nah, keluarlah air di situ. Alastu birabbikum, bala syahida, kita sabarataan berasal dari huruf H ini. Semua kita berasal daripada huruf H. Makanya sebuah nama itu kadang-kadang bila ada huruf alif itu mengatakan dicipta. Kuulah hajar Tuhan menerangkan. Jadi aku maulah Adam lawan Hawa dahulu. Kedua-duanya adalah seseorang atau sifatnya itu menerima aja. Tidak ada bantahan. Nah, kita kembali. Korban terjadi kepada Nabi Ibrahim yang dikatakan selamat, salamun ala Ibrahim. Selamat wahai Ibrahim. Nah sekarang kita mari membahas baik dengan menanyakan kepada diri kita. Kan yang berkorban asalkan Nabi Ibrahim, Ismail. Ya kan, yang digantal jari Ismail tapi dihurufi, ditukarlah. Ketika Nabi Ismail sudah direbahkan pelipisnya di atas, ujar Ismail apa? Kencangkan ikatanku supaya aku kada bagagah.
Uja Ismail kencangkan iradah masih longgar naja tangan non batis masih kau bagarak Uja Ismail pisiti lagi jaga bahasa kita supaya aku kada bagagah. Apalagi ujar Ismail lebih cepat menggental supaya aku kada terasa. Lebih cepat menggentalnya kayaknya ujar Ismail. Kemudian ujar Ismail baju pian, jubah pian tuh diangkat supaya kayaknya darah ulun ini kada mencurat ke baju pian dah. Masalahnya bilanya mencurat ke baju pian melihat mama kayaknya tentunya mama bersedih. Betul ujar Ismail, Al-Quran yang menceritakan itu. Ya kan? Jadi yang kita cari itu Ismailnya kita tuh di mana? Itu kita cari. Ya, dari sejarah Al-Quran itu karena ditimpakan kepada Nabi Ibrahim yang berkorban, Ismail yang dikorban. Setelah korban selesai, turun ayat 109. Salamun ala Ibrahim. Nah, kalau katakan selamat hanya kepada Nabi Ibrahim, kemudian umat Nabi Muhammad berkorban, apakah tidak mendapatkan salamun? Berarti Nabi Ibrahim aja yang mendapatkan. Buat apa kita berkorban? Kalau hanya dimaknai nama itu melekat pada tubuh Ibrahim, karena diartikan nama itu kan melekat pada tubuh itu tadi. Lalu bagaimana yang lain ketika melakukan, apakah akan sama mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan ketika ia berkorban? Karena nama hanya dimaknai pada nama dan yang melekat pada tubuh seseorang, bukan dimaknai bahwa makna nama itu adalah simbol. Seperti Muhammad, simbol adalah semua yang jahir batang tubuh kita ini disebut dengan Muhammad. Maka selamat wahai Ibrahim itulah yang kita bahas. Nah, lalu kita pecahkan kata-kata salamun, selamat wahai yang nih. Alif dulu kita dudukakan kita diri kita pada alif. Selamat wahai. Kita duduk di alif sebentar. Alif af'alnya. Nih, ketika kita bicara alif, alif adalah af'alnya. Yakinkah kita ini membenarkan bahwa kita dicipta? Kan af'alnya, adanya kita ini kan dicipta. Yakinlah. Berarti kalau kita dicipta, siapa yang hidup? Namun kita merasa hidup atau dihidupkan. Berarti kita masih kadang awal lagi duduk di alif. Masih kadang duduk di alif kita. Yakini dahulu. Kenapa? Karena ketika kita berkorban, kita akan mendapatkan selamat. Nang merasa dicipta. Bila sudah merasa, bakal hilang tuh rasanya. Timbulkan rasa dulu. Selamat wah. Yakini dulu kita ini. Dicipta atau kada? Ketika kita yakin dicipta. Ya kan? Oh ya, pasti dicipta. Semua makhluk pasti dicipta. Yakin kita akan dicipta. Seperti apa proses penciptaan dahulu kita. Maka kejadian daripada huruf ba masih diingat kita. Ini pasti terulang ya kan? Ada mungkin kita kadang mengulang uraian ini. Ba adalah maknanya persaksian. Nih. Kita kembalikan. Kalau alif adalah af'alnya. Ketika kita bicara af'alnya berarti adalah dia yang memperbuat. Tidak ada lagi yang lain. Nah sekarang ba adalah persaksian. Mengulang kita sejarah kita dicipta bagaimana. Ya, bahwasanya setiap manusia diciptakan pastinya bersaksi. Kita masih ingatlah bahwa kejadian manusia itu sampai kita duduk sabaratahan di sini melalui 3 tahap. Ya kan? 3 syahadat. Syahadat roh. Ana antallah. Kemudian setelah roh bersahadat,
aku keluarkan jar Tuhan. Ya kan, air, masih ingatkah jar Tuhan? Nang saat masih ku keluarkan berupa air, aku datangi engkau dan aku minta persaksian. Alastu birabbikum bala syahidna. Ini persaksian. Nah, jadi kalau untuk mendapatkan saat kena kita berkorban tuh nah, supaya begitu selesai digantal, pok, darahnya sudah mengucur, apa? Salamun ala Ibrahim. Kita Ibrahim, si Ibrahim itu kan menerangkan sifat. Semua sifat Ibrahim. Maksudnya bagaimana kita yakini kita dicipta, maka semua yang jahir ini adalah mimha, mimdal Muhammad. Sifat Muhammad adalah Ibrahim, ada di situ juga macam-macam banyak sifat. Wahai batang tubuh yang bersifat satu, tidak ada keakuan karena dicipta. Kemudian wahai batang tubuh yang sudah ada nyawanya, masih ingat dengan yang asal. Bala syahidna, aku melihat, aku mempersaksikan. Kalau kita boleh mengulang sedikit, Al-Arab ayat 172. Ujar Tuhan, ingatkah engkau? Aku keluarkan berupa air, aku datangi, aku mintai persaksian. Alastu birabbikum, engkau menjawab bala syahidna. Ingatkah? Masih ingat. Tapi syariatnya adalah kita yang ingat. Masanya dalam parut masih berupa banyu adalah kita yang ingat. Tapi Allah memberitahukan 172 di dalam Al-A'raf. Karena ketika kita sudah berubah air tadi menjadi kulit, daging, tulang, kemudian bernapas dilepas ke dunia, ujar Tuhan kadang ingatnya lagi, pasti sudah beri kabarlah. Turun Al-Quran 172. Nah, kepada hijar Tuhan supaya ingat. Dahulunya aku masih banyu aja, aku masih pinandu lawan Tuhan, masih banyu. Ya kan, masih banyu. Kemudian lahirlah kita ke dunia, berubah bentuk, macam-macam bentuknya. Ya kan? Kita pandang semuanya nih adalah yang ada dari banyu. Itu aja. Adakah semua yang ada manusia di muka bumi ini yang tidak dari banyu? Ada aja Adam ya. Makanya Al-Araf turun itu, aku keluarkan berupa air dari tulang Adam. Berarti kita tidak membicarakan Adam lagi. Sesudah Adamnya itu yang kita bicarakan, dia diri kita masuk. Ingat juga kah ajar Tuhan? Ingat. Kemudian kita pandang seluruh manusia di muka bumi ini, adakah yang tidak dari banyu? Tuh, ya, dari banyu sebenarnya. Karena Quran Allah yang beritahukan itu. Makanya di dalam ayat lain bahwa manusia dicipta daripada saripati tanah. Saripati tanah aja. Kenapa? Tanah itu adalah Adam melakukan air, ya saripatinya. Saripati tanah. Nah, kemudian ini menyatakan adalah persaksian. Nah sekarang, selamatlah wahai diri yang merasa satu dicipta, ia tidak hidup, tidak ada keakuan, yang selalu dalam persaksian. Kita hidup ini di dalam persaksian, kada keluar pada persaksian kita. Contohnya kayak apa? Cara hidup yang kada keluar pada persaksian. Itu sikap hukum kita. Amaliyah kita keseharian itu, nah setiap detik jangan keluar pada persaksian. Maksudnya apa? Ingat asal muasal bagaimana proses kita dijadikan. Itu maksudnya kada keluar pada persaksian. Coba kita pandang kawan-kawan yang banyak ini, imba tahu asalnya dari banyu sabarataan, kada kita pandang lagi nang jahirnya ini. Coba aja. Yalah. Tipuan haja nama dan bentuk dan rupa nang ada ini, semua dari banyu yang sama. Itu maksudnya kita kan memandang lagi yang jahir ini, bukan kada terlihat kelihatan, justru dilihatkan Tuhan yang jahir inilah bagaimana Islam itu tegak.
Allah jahirkan syariat itu, bagaimana Islam bisa tegak? Maksudnya Allah jahirkan sesuatu itu, bagaimana kita mengembalikannya? Kembalikan ke air seberata. Makanya boleh bila pindah apa awak panas apa samuan, ambil banyu, kan boleh tuh. Ketika Nabi di dalam perjalanan ada orang minta awak panas dingin, ambil banyu, bacakan Fatihah, boleh di banyu. Kenapa ada yang kada boleh syirik ya di banyu? Sahabat membolehkan. Sahabat menggawe, dapat duit aja Nabi bagi duitnya. Ya? Boleh. Kenapa kada boleh? Tapi yang kada boleh itu kada tahu asalnya, ambil banyu, kada tahu asal banyu. Kenapa boleh di banyu? Karena semuanya berasal daripada air. Itu maksudnya bila memandang orang itu pandang banyu di mana lainnya. Artinya bila ada orang garing jangan dipandang nang garing tadi kayak apa awaknya, nah kayak apa rupanya, bulihkan ke banyu ke asal. Itu maksudnya orang nang garing tadi itu kita pandang bulihkan, jangan pandang bentuk dan nama dan rupanya, pandang banyunya nang asal. Bukankah orang nang garing itu bersaksi juga asalnya? Kan kayak itu maksudnya. Kenapa Al-Fatihah? Karena Fatihah membentuk diri, susunan dirinya itu kan Fatihah. Jadi 7 ayat Fatihah itu sudah menceritakan pembentukan diri. Maka ketika banyu dibacakan 7 ayat Fatihah, jadilah manusia. Banyu itu jadi manusia, jadi diri. Minum lagi. Tapi aku asal baca Fatihah bisa, terjemahannya tahu, tapi makna airnya kada tahu, bacaan Fatihahnya maknanya kada tahu. Baca jin yang berbuatan ke dalam. Tuh. Kada tahu. Artinya disinilah bahwasanya berobat secara Islam itu bisa menjadi khurafat, ya kan? Bisa menjadi syirik. Kenapa? Ilmunya dangkal, ilmunya kada tahu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila sudah Bismillah, ini atas nama akan aku ujar Tuhan. Kada ada lagi nang lain harusnya, tapi kenapa ada keakuan di dalamnya situ? Kada Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Nah, jadi selamat wahai yang kada keluar pada persaksian tahu, melihat lampu, melihat kipas angin, melihat papan, apa aja dilihat, nang kita lihat, nang kita pandang kepada asalnya. Selamat wahai yang selalu dalam persaksian, kada keluar. Kemudian apa huruf ra? Ya sudah pasti ra ini adalah orang yang kada keluar di dalam persaksian, pasti di dalam rahmatnya, di dalam ampunannya. Nang kada keluar tuh, nang kada kemana-mana. Artinya kada ada pandangan lain lagi, melihat nang siapakah aku, jah kada memandang nama dan bentuk dan rupanya. Nang ku pandang itu nang maulah sidin itu kawa bergerak. Itu kan maksudnya nang ku pandang itu. Berarti melihatlah kita lawan Tuhan. Dimunculkan kan pasti ada nama takun. Berarti pian melihat Tuhan kah? Ya kan? Amun kada melihat tuh lawan Tuhan, kayak apa kita ada? Mun kadang melihat lawan Tuhan, tambah bingung lagi. Berarti inilah bila inya melihat Tuhan, bila ada keakuan melihat Tuhan, berarti ia melihat Tuhan dengan mata jahir, berarti merasa ada. Justru kita kadang merasa ada itu, tak lihat Tuhan itu inya nang melihat dirinya seorang. Itu bahasanya. Dalam pengertian bahwasanya di dalam persaksiannya tadi itu, misalnya kita ini kan di dalam rumah. Kemudian keluar pada rumah, berjalan jauh. Ketika berjalan jauh, hilang rumah tuh hilang lah. Kan kada kelihatan aja. Ya kan? Hilanglah rumah itu sama. Bagaimana kita menghilangkan sesuatu itu? Karena syariat ini pengalih nih bahasa melihat lawan kada melihat Tuhan. Ini bahasa yang paling ngalih dimaknai. Dan ngalih benar, dusta aja mun kawa melihat bujur. Nabi pun ketika ditanya, wahai ujar Aisyah, waktu Mi'raj tadi bertamuan kah lawan Tuhan? Pak melihatlah lawan Tuhan kan aja Nabi sudah melihat Tuhan.
Karena hadisnya jelas kan, kada melihat Tuhan. Karena nang ditakuni Nabi, ya kada melihat Tuhan. Kenapa? Karena orang melihat lawan Tuhan itu hurufnya kada ada lagi, suaranya kada ada lagi. Bila sudah dijahirkan nyata kada melihat. Bila sudah diam berarti melihat. Sesuatu yang ada di dalam itu kada kau lagi dengan huruf dan suara itu. Tapi bila sudah dijahirkan nyata kada melihat, kada kau lagi, orang kada keakuan itu. Nah, jadi selamatlah orang yang dalam persaksian, tentunya orang itu di dalam ampunannya. Jadi ra ini adalah rahmat atau ampunan. Makanya Ramadan adalah bulan ampunan. Ramadan. Ya, jadi ra itu adalah ampunan Tuhan, rahmatku ya Tuhan. Jadi ini dua huruf dahulu. Bila hendak mendapatkan salam, imbas sudah bakurban dua huruf. Jangan lagi imbas sudah bakurban melihat sapi tatahan pada sapinya. Mau aja kasihannya sapi, kada purun aku jam melihat. Ya kan? Jangan lagi tatahan pada sapinya. Kenapa? Sapi itu kan alat. Untung sapi kita wayah ini. Jaka bujur-bujur bakurban sesuai Al-Quran, kada ada nang bakurban sapi. Pasti bakurban anak kan Nabi Ibrahim anak. Makanya bahaya, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ayo atau kembali kepada Al-Quran nih bulan haji bakurban. Siapa nang wani kembali kepada Al-Quran yang asli? Bakurban anak. Apalagi ngaran Ibrahim. Ya, makanya hati-hati ketika memahami suatu ayat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa nang keluarnya pada Al-Quran dan Sunnah? Kadada yang keluarnya orang seberataan. Nang berbeda itu Al-Qurannya sama, hadisnya sama, kepala nang belain membaca, lalu belain juga hasilnya di situ. Nah kembali, yang mendapatkan selamat adalah orang yang bersifat satu, tidak ada keakuan diri alih. Jangan merasa hidup, jangan merasa dihidupkan. Kawalah kira-kira nang jangan merasa hidup, jangan merasa dihidupkan. Contoh paling gampang nih tarang nih. Tarang gara-gara cahaya lampu. Sekarang cahaya mengaku aku hidup, aku menyala. Kawalah cahaya nih mengaku menyala. Tenang menyala setrum, yalah. Sekarang kita nih hidup, siapa nang hidup kan roh. Roh yang hidup sama. Ujar bola lampu, aku nang menyala kada kawa juga. Imbas sudah bola lampu menyala cahaya pulang mengakui. Ini kita mau menganalogikan diri kita, kan ngalih kalau nih. Asa kada anu juan aja. Mendasar aku hidup mang. Lalu merasa hidup, ini kan ngalih nih. Ngalih bandar kita. Kita umpamakan cahaya yang ada nih. Coba, begitu lampu ini dikatik menyala, oh nampak seberetan habang, hijau, hirang. Apakah habang, hijau dan hirang ini diadakan oleh cahaya? Syariatnya cahaya yang mengadakan. Ya kan? Cahaya ujar satrum mendapat ianya cahaya mengadakan buliknya karyam kanan. Mana cahayanya? Mana habang hijaunya? Hirang sebijian kadap. Tuh. Sama ketika kita merasa hidup atau merasa dihidupkan. Lalu kita berusaha dapat duit. Oh duitku. Ya kan? Hartaku. Nang mengadakan duit aku. Karena aku nang berusaha. Itu sama itu. Sama. Syariatnya bujur. Syariatnya kada kalau kita sudah bicara syariat, kada kau dibantah. Memang syariatnya kita berusaha syariat. Ya kan? Bagaimana untuk tidak menumbuhkan ada rasa keakuan? Kenapa aku kau berusaha? Kenapa aku ada? Kembalikan ke situ. Jadi, oh ternyata begini. Kemudian bahayanya lagi apa? Ketika sudah bujur
bujur sudah. Berarti apa yang ku dapat bukan kada kau diakui, tetap Tuhan juga, aku pun Tuhan juga. Lalu muncullah, datang orang mantan, ya, ambil haknya, ada kada duitku juga, ya kan? Ambil aja. Bini dia ambil orang, biar haknya kada biniku juga, bini Tuhan juga. Itu ngarannya bini ini syariat kada? Syariat, duit syariat kada? Bila ada hurufnya, ada suaranya, akui. Sekarang duit ini kelihatan atau kada? Kelihatan kalau jelas ada angkanya kada? Ada. Begitu orang menjulung, lain ambil haknya duit Tuhan juga. Kada mau. Syariat dibantah dengan marifat kada kawan. Jangan seperti itu amalannya. Nah duit, nah, ambil syariat. Ambil, tapi gerak nang mengambil siapa, duit ini siapa, itu pandangan di dalam, jangan ada huruf, jangan ada suaranya, kayak itu amaliyahnya. Kenapa ini kita bicarakan, kita sampaikan? Karena masih ada penyimpangan. Kenapa pian mencopet jadi jambret? Ini fakta masalahnya. Kita seorang langsung ke pengadilan orangnya. Ujar Sidin, semua bumi dan seisinya Allahu nurus samawati wal ardh, kepunyaan Allah semua anang ada nih di bumi. Berarti mun ku jambrit Sidin tuh kada apa-apa. Karena ampun Tuhan juga seberitaan. Menjambrit bergerak ada tangan, bergerak syariat kada bergerak. Syariat nang diambil berbentuk kada, bisa diraba kada, bisa syariat kada bisa dihakikatkan ke dalam. Kada bisa, ya ampun Tuhan juga, ya kada bisa. Sama itu. Jadi ma'rifat tuh hurufnya kada ada lagi, suaranya kada ada lagi. Ambil mana yang menjadi hak, mana yang menjadi kewajiban, itu hukum syariatnya. Jadi syariat dengan ma'rifat jangan dibenturkan, jangan sama. Syariat itu cangkirnya, ma'rifat tuh banyunya, bilanya segala itu pangisinya juga kada lebih. Kada kawa lebih pada itu. Nang hendak kawa kurang isinya aja. Amun lebihnya tak kada kawa. Kayak itu maksudnya. Nih amaliyah keseharian kita masih banyak nih pemahaman yang ketika bila belajar syariat ia akan membenci kepada ma'rifat. Begitu belajar ma'rifat ia tinggalkan syariat. Kayak itu pulang. Akhirnya apa? Sampai katuhukan kadang cocoknya jadinya. Kenapa? Katuhukan belajar ma'rifat bahasa kita tasawuf. Ada mau lagi sembahyang, ada mau lagi puasa, ujung-ujungnya meniwas juga lawan Tuhan masih, maka mengaku jadi Tuhan sudah. Tuh ujung-ujungnya, ya berpasrah diri. Di mana buktinya banyak. Ya, ibaratnya ipar almarhum guru seorang, kita masih ada. Sawat menemui orangnya waktu itu. Idin belajar ma'rifat, baung kotai di rumah, ada mau lagi berusaha. Akhirnya apa? Ditinggalkan bini. Ditinggalkan bini sembahyang, berdoa lawan Tuhan, maka kan sembahyang lawas sudah. Kalah ma'rifat dapat syariat. Menangis sudah. Amun sudah jadi Tuhan tuh kada ada sakit hati lagi, tinggal tunjuk. Harusnya nah inilah pemahaman syariat dan ma'rifat, inilah bagaimana korelasinya. Bila sagalas kawan dipasangkan sagalas, amun hendak isinya nang kurang itu kada apa-apa kurang. Itu maksudnya. Nah, di sini bahwa kita jelaskan itu Ibrahim itu jangan tertahan pada nama. Itu sifat. Karena setiap nama ada huruf, setiap huruf ada sifat, ada maknanya. Kalau dia tertahan pada nama, buat apa kita berkorban? Oh, yang mendapatkan selamat Nabi Ibrahim, kita kada. Ya, selamat salamun ala Ibrahim. Ibrahim yang disambat kita kada. Buat apa kita berkorban? Itu maksudnya. Lalulah kita mengkaji secara ilmu huruf makna huruf kembali. Oh berarti Ibrahim itu kan sifat.
Sifat kita ini sifat Ibrahim juga bakurban cara sampai waktunya adang aku menjulung duit dulu aja anak bakurban. Duit itu Ismail kita tuh. Ya kan, yang paling disayangin duit dilipat-lipat, diandak bisa salah dompet, habis ruku itu kada menukar, saking sayangnya, ya kan, saking sayangnya, sampai waktu bakurban apa? Kayak apa mengeluarkan duitnya nih, kan sayang nih. Kalau Ibrahim kan datang lawan Ismail, ya wahai anakku. Aku nih tak mimpi malam pertama, malam kedua, malam ketiga sama menyembelih hikam aja. Amun itu bujur mimpi turuti perintah Tuhan. Nah, Ibrahim nih. Sekarang kita duit kadada anak berkorban. Pok begawi dapat duit. Kebetulan di Banjarmasin ini sistem cicil boleh. Seminggu sekali. Boleh. Sebelum malam Jumat, Rabu, Kamis bercari dapat duit kadang dulu. Nukar baras, nukar yak sekian. Yalah, pasamuan. Kalau Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail mana aku nih dulu aku 3 malam berturut-turut ini disuruh menyembelih, memotong. Sekarang kita dapat duit lawan siapa Bapak dah? Lawan duit kah lawan bini? Nih aku kulihan 150, ku potong 50 lah. Nih gasan bakurban. Ya Pak, ikhlas kah? Ikhlas. Nah, kan jaka bahasa, tapi kita apa diri duitnya tadi? Ikuti duitnya. Pandangi duitnya. Jangan memandang kertasnya, lawan jangan memandang angkanya. Bila tak pandang kertas dan angkanya, masih pandang bentuk dan rupa. Pandangnya Ismail. Pandangnya Ismailnya. Nah, turun pulang ke Ismail. Untuk bersambung ada. Nah, Ain, Alif. Kita buang itu tinggal aja. Nih, Ismail. Ini harusnya kita tinggal juga. Sama itu kita menjelaskan panjang. Kemudian Ismail duit kita. Ujar Alif tahun Kak Ismail. Ya kan ini sifatnya sudah. Ini sifat badannya. Tuh Alif. Aku mencipta engkau dari Adam dan Hawa. Gerak atau af'al pindah ke Ismail. Perlukah Alif ditanya? Kada perlu lagi Alif ditanya. Jadi Ismail itu Alifnya pun kita hilangkan juga. Karena Alif itu menerangkan. Ya kan? Menerangkan. Kita hapus saja Alif. Nah. Siapa huruf sin? Nah, turun pulang. Kalau di sini, nih huruf sin. Nah, 3 butik. Lihat 3 butik. Berapa huruf sin? 4 huruf. Ini kita keluar ilmu duit. Kan duit berkorban. Nah. Jadi anggap aja nih sejarah asal dulu. Ibrahim bertanya kepada Ismail. Makanya jangan tertahan kita pada Ismailnya. Menanyakan kepada sesuatu itu kepada sebuah nama. Ini tak ulang-ulang huruf sin nih. Ya kan? Kenapa dipanggil huruf sin? Sin adalah disebut dengan diri. Kenapa disebut diri? Karena adalah nab. Nah, nab.
Aku menakuni dahulu jar. Menakuni ampun diri. Bila ada huruf sin ini, bila kenal dengan huruf sin pasti kenal dengan diri. Jadi wayah ini setelah kita belajar ilmu huruf, bila hendak mengenal diri, satu huruf gin dikupas nih huruf sin sebuting betamuan sudah dengan diri. Coba ya kan? Alif apa yang pertama? Ahad, Ahmad, Adam. Apa fungsi huruf ya? Pembuka atau yang menerima, tidak ada bantahan lagi. Aku menakuni dahulu kepada diri nafs ditanya, wahai huruf shin, wahai diri, aku dimimpikan menyembelih engkau. 3 malam sudah nah mimpi, nang ini tarus mimpinya sejarah. Sekarang kita pindah huruf sin ini pada duit. Pindah pada duit. Pindahlah pada duit. Jangan juga kita praktiknya bahwa ambil di dompet lawas mandiri duit. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Yalah, bukan itu. Maka setelah dipegang duitnya itu, duitlah yang menjawab enak ditanya. Kan diri kita rasakan. Kita mengikuti duit, kita bertanya dengan duit, apakah duit yang menjawab? Rasakan itu. Pindah ke asal. Coba pindah ke asal. Ketika Allah bertanya, Alastu birabbikum? Bala syahidna. Siapa nang menjawab? Banyulah nang menjawab. Banyulah yang menjawab. Tuh. Apa bedanya ketika kita bertanya dengan duit, apakah duit yang menjawab? Hakikatnya kembalilah. Kawalah kita kembali itu tadi. Meniadakan duit yang dikorban. Amun kada ada duitnya kawalah berkorban. Ada kawal kalau tapi begitu kita tanyakan, aku hendak nukar sapi, hilanglah duit tuh. Sama. Makanya Ismail ditukar. Seyogyanya siapa yang berkalam? Kembali kada? Tuh kembali sudah. Syariatnya kan kita kisah manakoni duit nih. Pokok takon lawan duit. Maka diri nih, diri kita lah sesungguhnya. Duit itu kisahnya aja yang kita pingkuti. Syariatnya. Ketika duit sudah ditanya, diri kita lah yang bergumam. Syariatnya kan diri kita bergumam, rame kita mandiri duit. Akhirnya apa? Nih mem apa fungsinya? Adalah jiwa yang bersih. Kawalah menjawab diri tadi kada lo. Amun dilihat secara syariat yang mengikuti duit orangnya beikungan, tangannya ada, kepalanya ada, betisnya ada, semuaan ada. Siapa nang bapandir sesungguhnya? Ada jiwa lah. Nih jiwa. Jadi pengorbanan, keikhlasan bukan pada yang tampak, tapi pada yang di dalam sabarataan. Kada ada lagi bahasanya huruf dan suaranya. Apa fungsinya lam? Lam ini fungsinya apa? Maha halus. Ciptaan. Lam itu kan ciptaan. Sekarang duit itu siapa yang mendapatkan? Kita. Ciptaan kada? Seakan-akan kita nang maulah duit mendapat duit. Hakikatnya Ismailnya itu ya duit kita. Ismailnya. Kenapa? Karena kejadian asal nang dirabahakan Ismail, begitu ujung
Jangan itu mata nih apa mata parang nih sedangkan bahasa kita nih Mbak parang menyentuh hampir ke kulit ditukarlah diganti. Namun kita untung duitnya langsung dihurupi dengan sapi beikungan. Ya, langsung tampak belum lagi dirabahkan, sapinya yang kita rabahkan kada duitnya ada. Ya, untung kita sudah. Maka sikap kita di dalam berkorban inilah yang kita telah kenapa adanya pada Nabi Ibrahim. Karena dari sirah Nabawiyah beberapa hadis dan sumber-sumber lain, kitab-kitab lain pun menerangkan bahwasanya secara nama dan secara jahir bahwa Nabi Ibrahim nantinya akan berdiri di sisi kanan aras. Jadi nang sebelah kanan Nabi Ibrahim berdiri, ini khusus orang yang menuju surga aja seberataan. Nah, ini katanya salamun ala orang-orang nang selamat. Kawa kada kita jadi Ibrahim juga. Bila hendak jadi Ibrahim bukan jadi nabinya. Ini kan gara-gara bagaimana Nabi Muhammad uswatun hasanah contoh yang baik. Memdal dituruti setelah dikaji Nabi Muhammad sifat-sifatnya apa semuaan, lalulah diperintahkan atau disyaratkan oleh guru jadilah seperti Nabi Muhammad pas bujuran banyak jadi nabi wehine. Ya, bukan itu maksudnya sifat. Nabi Musa, Nabi Ilyas itu menerangkan adalah sifat-sifat mimha, mimdal. Semuanya menerangkan sifat-sifat itu. Semua kejadian yang ada di muka bumi itu kan menerangkan kisah namanya aja. Dari nama Ibrahim dikisahkanlah seperti itu. Nah sekarang kita lanjut. Artinya yang dikatakan selamat tadi adalah Ibrahim. Kita dalam makna hurufnya. Anggap aja diri kita Ibrahim, tapi jangan mengaku Ibrahim Nabi yang dahulu. Hati-hati. Kemudian yang dikatakan selamat tadi adalah orang yang tidak keluar dalam persaksiannya. Ini banyak jabarannya. Yang pertama tidak berlaku syirik sudah pasti. Namun tahu asal muasal kita maulah syirik. Rasakan ya, kada mau syirik. Tapi bila kada tahu mau asal kita, oh udah boleh. Syirik minta banyu, udah boleh. Hari-hari minum teh, minum kopi orangnya, tapi kada boleh minta banyu. Ya kan? Kenapa? Di mana kita syirik? Tahu asal usul kejadian diri kita. Ada mau syirik. Kemudian roh. Ya. Ini menjawab orang yang berada dalam persaksiannya pasti mendapatkan ampunan Tuhan itu sudah dipastikan sudah karena hurufnya setelah huruf ba. Ini yakin sudah asal berperilaku ba ini aja jangan keluar pada persaksian Tuhan. Nang kita pandang semuanya sama. Jadi di dalam huruf ba ini sama aja amalannya huruf ha dan huruf jim. Kalau kita mengamalkan apa yang kita pandang ke dada, menganggap itu hidup atau dihidupkan. Apa yang kita pandang huruf jim sempurna, kita pandang ke dalamnya huruf ba dalam persaksiannya juga. Dari mana aja dasarnya? Sudah berulang-ulang kita sampaikan juga. Walillahi. Nah, artinya karena ayat-ayatnya berulang, ujung-ujungnya wajah Allah. Nah, kemudian di sini hak menerangkan asal jaka anune apa yo wadah kita asal tenang. Ya kan? Asal kehidupan kita sumber dari situ kita keluarnya seberataan. Jaka bahasa syariatnya rahim lah sudah. Ya kan? Tulang sulbi lah. Jaka bahasa anunya inilah wadahnya nang asal. Kenapa ada huruf ya-nya? Ingat, setiap ada huruf ya itu ngarannya pembuka atau menerima, jangan dibantah lagi. Yasin. Ya, Yasin. Nang disebut sin itu pasti menerima, kada mau membantah.
Itu maksudnya yang disebut senang disebut diri itu tugasnya menerima, jalani. Bila ku ulah jar Tuhan jalani. Sudah, bila ku ulah jalani, selesai. Amanakah ku andak lagi? Karena semua nang ku ulah ada perannya masing-masing. Dijadikan Tuhan perannya selama 10 tahun mabuk aja. Ya, jangan bepadah Tuhan mabuk. Ya kan? Allah ciptakan seseorang itu selalu ada huruf ya-nya. Bila setiap sin itu pasti ada huruf ya-nya. Ini ngarannya nih nang menjadi pembahasan bagi kita itu. Ternyata setiap manusia itu fitrahnya sudah ada tugasnya masing-masing. Nang jadi penjahat, nikmatilah penjahatnya dahulu. Jahat, jadi pemabuk, jadi pencuri. Adalah manusia di muka bumi ini yang berkehendak seorang. Ada. Barang siapa nang ku kehendaki sesat, aku sesatkah. Ku hendaki baik, baik. Tuhan kalau nang berkehendak pegang itu dulu. Ya kan? Karena ada huruf ya-nya nih. Jadi sebelum membulikakan kepada jiwa, bila membulikakan kepada jiwa, ini langsung aja kita tarik ke atas adalah roh. Ya, sebelum membulikakan kepada roh, masalahnya ya dahulu ada ini, amun kada ada huruf ya-nya, karena roh ini tertuduh. Ya nang Tuhan yang berbuat akhirnya. Ya nang jadi Tuhan. Setiap ujar Tuhan nang kuulah nih, ku ambil, ku keluarkan dari tulang Adam. Jadi manusia, jadi makhluk, tugasnya menerima, jangan dibantah. Pegang itu dulu. Tapi yang kita jalani itu saat menjalaninya itu nah. Amun diulah Tuhan jadi peran penyembahyang nyaman. Ya kan? Dilihatnya nyaman. Belum tentu nyaman. Ditakdirkan Tuhan jadi penyembahyang orang ini, belum tentu nyaman. Amun dilihat nyaman, baik, ya dilihat. Tapi di dalam sembahyangnya Pak Akuan harus merasa paling baik daripada orang. Paling alim daripada orang. Bahaya kada bagi yang bahaya pada orang mabuk. Kalau orang mabuk jelas jujur ring. Kalau orang yang penyembahyang kada kelihatan jujur ring, padahal mabuk pada nang minum tadi. Itu maksudnya. Allah takdirkan orang itu jadi penyembahyang. Makanya ujar Nabi, bila hendak memuji orang, jangan kadengaran orangnya. Kenapa? Bila kadengaran orangnya, boleh jadi kita tuh membinasakan orang. Aja si dia tuh jepanya nyembahyang, benar aja orangnya. Lalu waigana gulu baju, wah himong dengan dipuji. Celakalah orang tadi. Maka fungsi daripada huruf ya ini, tarima dahulu, jangan bantah. Jangan membantah. Bila ini ditakdirkan Tuhan jadi pemabuk, akui, aku mabuk Tuhan, sudah. Akui dahulu mabuk, salah kada mabuk, salah. Mabuknya salah. Hanyar bulikakan lawan Tuhan, nah hanyar kepada roh Tuhan, kawalah aku nih mabuk, amun roh kada ada roh pian. Tuh, ya kan itu. Huruf ya ini saringan dahulu supaya jangan langsung menuduh Tuhan. Kawalah di lampu aku benyala, amun satrumnya kadada. Adakah mija muncul, amun cahaya kadada juga. Sama. Jadi kita hidup ini akui dahulu. Nah, duit bisa berkorban. Ambil sapi. Siapa yang berkorban? Aku. Baik ada berkorban, baik. Tanyakan pada diri, kawalah berkorban, menroh pada dada. Kawalah mengumpul duit, kawalah nyembali. Ada kawal. Siapa nama korban? Siapa nama korban? Kan gitu deh, boleh kan gitu. Berarti amunnya majudan Tuhan anak majudan. Yalah. Kada kawa menuduh Tuhannya kan rohnya. Sekarang siapa yang menyala satrum? Kawalah kita menuduh diam kanan. Diam kanan di situ sifat.
Roh itu kan memiliki sifatnya. Di mana kita kadakawa menuduh Tuhan, kadakawa menuduh jat, kadakawa menuduh riam kanannya. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha uzuraha wa taqwa. Itu Quran dipotong sudah di situ. Ujar Tuhan, lah nih aku keluarkan banyu dari sini, nah aku ulah manusia. Dan kutiupakan roh ke dalam manusia membawa dua. Fa'alhamaha fuzuraha, sifat buruk dan sifat baik. Jadi siapa nang berperilaku tadi? Sifat roh memang sudah membawa sifat itu. Sudah. Itu, tapi itu kan makrifat itu kada ada huruf lagi, kada ada suaranya lagi. Tapi bila pian ungkap lawan orang lain, sesat gila padahal orang. Ada kau lagi, cobalah nih anggap aja kita mabuk, mabuk di diri aja. Bapak ikam deh, tahu aja aku mabuk, ya kan? Kenapa mabuk? Ya kan? Oh ini banyak pikiran ini. Dah. Mabuk tuh salah kah bujur? Tahu wae salah. Ya, akui aja, akui. Nah sampai itu ranai sudah kada huruf dan suaranya. Kenapa? Karena bertanya di dalam. Siapa yang menjadikan aku mabuk? Tanya dia. Kada lagi jawabannya itu huruf dan buliklah langsung. Makanya jar Tuhan, aku lebih menyenangi orang nama ketika ia salah ia akui, aku ampuni. Itu maksudnya. Jadi fungsi daripada huruf ya supaya kada langsung menuduh akan zat pemilik roh, kada lagi itu. Jadi kita berkorban, ini duit, ini sapinya, pas menggantal tanyakan siapa nang berkorban. Karena syariatnya ada, inilah korbanku. Ya, inilah korbanku. Dan keluargaku dan umatku yang belum berkorban. Berarti ya umat Nabi Muhammad nang belum berkorban sudah dikorbankan oleh Nabi Muhammad. Pas diamalkan hadis tadi, kada usah lagi kita berkorban, kan dikorbankan Nabi sudah. Kayak itu pulang akhirnya. Kan sudah bagi nang belum nang kada berkorban dikorbankan. Kenapa? Karena banyak nang belum berkorban nang sudah mati-mati. Amun kita pasrah dengan hadis itu, kita masih hidup, masih berusaha, kada hendak. Nah, jadi terima dahulu kenyataan. Jadi mim ini bahasa kita tuh kesempurnaan diri. Ingat, Al-Maidah sempurna, hari ini aku sempurnakan agama bagimu. Bulikahkan ke konteks awal, ujar Tuhan, hari ini aku sempurnakan dirimu. Ya kan? Dirimu dengan apa? Akal pikir. Nah, jadi huruf ya ini kandungannya akal pikir. Akal pikir. Nah, akal pikir. Anyar ke atas ini tadabur. Hikmah aja bahasa syariatnya. Jadi kesempurnaan diri akal pikirnya huruf ya dulu, kadang dulu. Nang becari kan aku, nang dapat duit aku, tentunya yang berkorban aku. Akal pikir, jalan dulu. Kemudian tanyakan, kenapa aku kau becari tadi? Karena ada rohnya. Kenapa aku berkorban? Karena setiap roh membawa sifat takwa, ada takwanya. Berarti siapa yang berkorban? Sifat takwanya. Roh yang membawa sifat takwa tadi. Sifat takwanya adalah keakuan kita. Ini sempurna hayat kita, ini kesempurnaan daripada hayat kita. Adalah kita terpandang duit lagi, kada lagi sudah memandang duit. Nah, maka kesimpulan Ibrahim baca tunggal hurufan nang dikatakan selamat, syaratnya ada banyak, ada hurufnya, alifnya tinggal keduanya dulu karena alif adalah menerangkan daripada cipta. Yang pertama, sifat seseorang itu
dalam pandangannya ia tidak memandang apa nang tampak secara zahir lagi, tapi lebih ke dalam. Yang kedua, huruf ra-nya ini ia meyakini, ya kan? Ini bahasa meyakini bahwa ampunan Allah itu lebih besar daripada kesalahannya. Kenapa? Orang yang di dalam persaksian nang kayak kita ini sudah mengetahui ilmunya, kada keluar lagi pandangan, artinya pada yang jahir selalu ke dalam, maulah bujur terus. Pasti ada salahnya kalau, tapi kita kada takut karena ampunan Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita nih. Huruf ra, jaminan kita di sini. Syaratnya apa? Yang penting asal usul diri nih, huruf ya tarima dahulu dengan akal pikir, siapa nang mabuk, ya siapa yang mencuri, ya aku yang mencuri. Sekarang bulikahkan siapa yang mencuri sehingga kawak mencuri. Bulikahkan, oh turunlah ayat. Kan gitu. Nah inilah ampunan Tuhan. Jalanlah ampunan Tuhan. Kawalah kira-kira kita bersikap Ibrahim sebelum berkorban. Karena iba sudah tuntung berkorban, jangan berbulik. Keluar pada Ibrahim. Kenapa? Bila keluar pada Ibrahim, korban diadakan di bulan haji. Nah, di bulan haji 2 huruf. Korban diadakan di bulan haji. Setiap selesai mengerjakan ibadah, ya kan? Ibadah haji ada yang disebut dengan tawaf wada, tawaf perpisahan. Imba sudah tuntung bakurban, itu tawaf wada kita. Jangan mengelilingi sapinya. Jadi nih, ketika kita hendak berkorban, ada tawaf, mustahil kan ada. Kalau orang melaksanakan ibadah haji jelas tawafnya. Sekarang orang berkorban ada tawaf kada? Pasti ada tawafnya. Amun aku berkorban kayak apa sih kayak apa ini, kayak apa ini, kayak apa ini, itu tawaf tuh. Muncullah. Ada mungkin aku dapat duit. Kalau kada roh, kalau kada dia, itu tawaf ngarannya sudah. Tawaf kita. Ya kan? Tuntunglah berkorban. Tawaf perpisahan di mana? Pasti batutung berkorban pasti lega kalau lega sudah. Leganya tuh di mana? Nyaman juga berada di Ka'bah. Nyaman juga sekalinya ketika berkorban hidup itu berada hati yang menuntun kita. Nyaman kalau hati yang menuntun, jangan keluar lagi pada hati yang menuntun. Itu maksudnya. Itu tawaf wada karena tawaf perpisahan dunia kita tinggalkan urusan dunia. Nang dudi-dudi hati jangan ditinggal. Ya wada itu perpisahan. Perpisahan dengan apakah ada lagi membawa sesuatu yang buruk ke dalam hati. Nyaman di Ka'bah. Syariatnya kan orang haji itu tawaf keliling, tawaf perpisahan keluar pada kota Makkah. Syariatnya meninggalkan Ka'bah, kada meninggalkan Ka'bah. Berarti kita ketika selesai berkorban, kita samakan di situ meninggalkan hati, keluar pada hati. Dan bila keluar pada hati, meninggalkan hati. Maka apa yang terjadi ketika meninggalkan hati? Contohnya orang yang berada di dalam Ka'bah itu liwar takutannya, menangis, apa-apa aja, saking kisah apa gitu nah, ya kan? Imba sudah keluar pada Ka'bah, tanda lurangin mau ya dibulik pulang basah, itu gerbang, itu nyata bukti, ya kan? Karena di muka itu kan parkiran sandal banyak aja, ada yang bertinggal sandal, ada yang ibu beli, ada yang kada. Pasti hilang sudah. Nah, sekarang kita ketika kita tawaf wada, tuntung berkorban. Pak tuntung sembelih.
Apabila tuntungnya bakurban. Nih anggapan tuntung bakurban itu saat kapan? Apakah sudah bubar? Apakah setelah selesai penyembelihan? Yang sudah selesai penyembelihan itu berarti sudah selesai. Itu tawada tuh keluar kita pada hati. Kenapa? Lalulah melihat si A, si B, batisnya, kepalanya, telinganya, sarbano, kau ujung mandak tuh. Ya kan? Itu mulai sudah. Mulailah situ sudah kekecauan muncul di situ, keluar sudah pada hati. Maka tawaf wada perpisahan yang nanti bukan melepaskan, karena waw dan da. Tawaf wada, waw dan didahului dengan huruf waw ini. Pokoknya nih kalau kita analogikan bahasa kita, pokoknya betapa nikmatnya di Ka'bah, betapa nikmatnya petunjuk di dalam hati-hati yang berbicara kada keluar topang lagi. Maka dalilnya ini balasan. Ya kan? Jadi ketika sudah keluar, tetap kada melapas huruf wawnya. Walaupun sudah di luar, karena semua akan ada balasan, ada penampakan balasan di situ. Ini balasan ini bagi yang di luar sudah akan takut akan balasan sudah. Tawaf wada. Maka konsep kita di dalam menghadapi Idul Kurban, menghadapi Idul Kurban, yang pertama, jadikanlah diri kita ini seperti Ibrahim dahulu. Lebih sempurnanya lagi. Sifatnya jangan mengaku jadi Nabi Ibrahim kayaknya. Sifatnya jadikan dahulu itu. Artinya hendak bakurban menjadi sifat sikap Ibrahim. Imbas sudah tuntung jangan juga keluar, tetap salawasan. Makanya kita lebih rinci menjelaskan ini supaya pemahaman antara hakikat yang di dalam itu dengan syariat itu jangan dibenturkan. Untuk syariat jalani seperti biasa, jangan kaku. Ini duitku, ya duitku. Ini bagianku, ya bagianku. Jangan. Oh lain, ini bagian Tuhan. Udah Tuhan juga. Jangan. Ini bagianku saat menerima. Bila sudah bicara ke dalam itu kan suaranya lagi ambil. Bicara amaliyahnya. Karena kan kita memang mengetahui orang yang belajar kata tasawuf ma'rifat ini rentan menggugurkan syariat. Orang yang di syariat bertahan, ia takut ke tasawuf, takutnya kada kawal lagi, artinya takut dengan ancaman nerakanya. Dan keduanya, jadi kita sinkronkan antara syariat dan ma'rifat, atau antara syariat dengan tasawuf itu sinkron bujur-bujur, bila segelas juga. Jangan benturkan, tidak ada pembenturan. Paham yang bentur, ini yang kita luruskan. Kemudian korban itu diwajibkan atas setiap jiwa. Jiwa kan berarti karena berakhir pada huruf mim. Ismail pun berakhir pada huruf mim. Lam itu menerangkan saja bahwa ciptaan maha halus. Jadi memang semua amal itu intinya pada huruf mim akhirnya. Ada kelain lagi semuanya. Pada roh, kesucian roh. Nah, maka bila berakhir pada huruf mim, maka jelas keikhlasan itu harus bujur-bujur. Kalau dalam kajian kalimat ikhlas jahir kedengaran kita sambat, ya kan? Cuma dalam praktiknya kadang-kadang lagi kita menyambat. Karena ikhlas lah harfin lah, langsung kada lagi itu sudah. Yang disambat lagi. Nah, ketika kita sudah menjadi sifat kawa sudah, artinya Ibrahim lah. Tentunya di akhir ketika kucuran darah inilah salamun ala Ibrahim. Makanya nama itu kalau tertahan pada nama, kita syahadat gin kada kau lagi bersahadat, coba aja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammad. Pasti diganti orang Muhammadnya. Ada nang bahasa hadat lain Muhammad aku. Yalah, pasti akan diganti karena tertahan pada nama. Kita menyaksikan apa Muhammad itu. Sama. Jadi setiap nama jangan tertahan pada nama. Kita ini setiap peristiwa itu ada yang disebut dengan asbabun wurud, ada asbabun nuzul, ada cerita di dalam huruf-hurufnya itu. Makanya kita berani menerangkan di sini, menguraikan lebih detail lagi supaya korban kita itu lebih sempurna lagi. Karena akhir cerita daripada korban ini adalah ada lain lagi selamat. Bila sudah selamat tuh surga bahasanya kan itu. Karena selamat sudah. Allah pun di dalam Mi'raj Nabi mengucapkan selamat juga. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya kan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Allah langsung kepada rohnya. Makanya ketika Nabi Ibrahim ditanya itu kan memang kada batam, Pak Nabi Muhammad ketika ditanya kada batamun karena ucapannya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nang batamuan itu kan nur, nang sudah bersaksi. Kada kawa ditanya dijawab dengan lidah lagi. Ya kada bisa. Mungkin Nabi menjelaskan nang batamuan nurnya. Kada kawa kita gitu. Kayak di dalam sudah bahasanya. Jelas kalimatnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kata-kata Nabi itu kan nur yang sudah dimintai persaksian. Sudah bersaksi Nabi ngarannya kan. Anak ba itu persaksian, nun itu adalah nurnya. Artinya jat daripada nurnya itu. Bersaksi diberi nama Nabi, makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Berarti nang batamuan nurnya itu yang batamuan. Sudah jelas di Isra Mi'raj itu. Sama dengan ini, siapa nang batamuan juga di sini. Dan karena kita ini jelas banget syariatnya nih. Jadi harus kita rigid harus nih. Sapinya kelihatan, duitnya terhitung, caranya terhitung, tersusun apa semua. Nah, maka silahkan cara berkorban pian susun. Nang ulun tahu di sini berkorban mungkin total nanti jumlahnya misalnya ada 30 orang. Nah, jadi sapi sudah tahu sudah. Karena sudah dibukukan, dirancang, disusun berdahulu saikung berapa dapat. Nang korbannya. Sisanya hanya bagi. Jadi karena bila ada nang mengambil batisnya, ada nang mengambil kepalanya, kada mengurangi juga karena jatah sudah ada masing-masing nang berkorbannya. Coba jangan sakit hati. Karena syariat ini kan benturan. Atur aja seperti itu karena keteraturan. Karena keteraturan itulah agama. Keteraturan itu adalah susunan diri. Silakan atur. Silakan atur. Kan sudah ada batasan mengaturnya. Bagaimana mengaturnya? Sudah ada batasan. Silakan diatur agar kita semua mendapatkan bagaimana asal muasal kejadian korban ini. Kita laksanakan korban sama korban nang kaya asal juga. Maksudnya sifatnya sama nang kaya asal, bukan kejadiannya. Sifatnya yang kita ambil. Itu yang kita kehendaki. Kemudian orang-orang yang berkorban nang setiap tahun, karena tidak luput daripada segala perbedaan pendapat atau saran pasti ada tuh saat pelaksanaan itu kan pasti ada. Kada mau kada ada. Jadi wajar setiap manusia waktu sembahyang gen mawe sarik juga itu pasti ada terjadi. Dalam nang kayak apa ilmunya aja pasti sarik karena amarah itu melekat pada roh masing-masing. Ada mau kada ada pasti. Makanya suatu ketika Haritsah bin Qudamah As-Sa'di itu pernah mendatangi Rasulullah kemudian bertanya, wahai Rasul, beritahu aku perkataan yang berguna. Apa ujar Nabi? Ujar Nabi, janganlah engkau marah.
Berarti marah itu kan ada. Janganlah engkau marah. Marah itu pasti ada. Tapi jangan dipakai marahnya tuh. Kemudian bertanya lagi Harisah tadi. Kemudian apa ya Rasul? Janganlah engkau marah. Ditanyakan lagi, dijawab Rasul lagi, janganlah engkau marah. Itu maksudnya. Jadi setiap apapun nantinya di dalam kejadian, Rasul sudah memerintahkan janganlah engkau marah. Itu penting. Artinya kita tidak menampilkan itu. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak memiliki rasa amarah. Itu pasti ada. Cuma perintahnya janganlah engkau marah. Bagaimana janganlah engkau marahnya ini? Marahnya itu bukan dari perkataan sebenarnya. Kadang-kadang bila suara keras dipadahkan orang sarik padahal kada. Contoh aja iwak lalo kayak apa mengiau nyaring benar sariklah orang mengiau tuh. Jadi sebuah yang dinyatakan marahnya itu ampun diri nang tahu. Kada kau diketahui oleh orang lain hanya daripada nada bicaranya aja. Ya, tapi ada keluar kalimat cacian misalnya kan, ada kalimat yang kada atas didengar, itu bukan marah, tapi itu masuk kepada kategori cacian, hinaan, makian, gunjingan dan masuk ke situ. Marah itu kan ada di dalam diri masing-masing. Bisa aja suaranya kada keluar pada orang disarik. Ya, maka marah itu ada. Janganlah engkau marah. Kenapa? Karena ada 3. Tidaklah jar Tuhan, aku tarik hartanya itu, aku ambil bagi orang yang menahan marahnya. Jadi ada indikasi juga situ. Kemudian Allah berikan kemuliaan orang yang menahan marah. Tidaklah aku berikan kemuliaan itu kepada selain yang orang yang menahan, yang mampu menahan marahnya. Jadi dia diperintahnya menahan marahnya, bukan marah tuh ada tahani kita. Itu maksudnya. Ini kaku hidup. Ada kau mustahil juga pasti sarik ya, bujur. Tidak bisa. Sesuatu yang ada di dalam diri sifat pujur itu bahasa umumnya sifat kada baik. Sifat kada baik itu apa-apa? Ya gibahnya ada di situ, caciannya ada di situ. Coba yang sering dikisahkan di dalam sirah Nabawiyah itu sekelas Abu Bakar ditinggalkan Nabi ketika Arab Baduy datang kepada Abu Bakar. Kemudian Arab Baduy menghina, mencaci, memaki kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar diam. Ya kan? Dicaci lagi, diam lagi Abu Bakar, dicaci lagi, buka Nabi, berjauh Nabi. Melihat Abu Bakar dengan Nabi, bisa saya Abu Bakar. Artinya, wahai Rasul, kenapa engkau meninggalkan aku? Ujar Nabi, ketika engkau dicaci pada cacian yang pertama, malaikat berbondong-bondong mendatangi engkau, melindungi. Yang kedua berbondong bertambah banyak. Yang ketiga malaikat bukahan. Kenapa? Karena Abu Bakar membalas dengan hal yang sama. Pada Arab Baduy itu kada sarik, cobanya mencaci kalimatnya, kata-katanya. Jadi yang kita bedakan tuh mana kalimat marah, mana kalimat cacian. Tapi di dalam marah itu pasti ada cacian pulang. Ya kan? Tapi di dalam diam seseorang tuh belum tentu tidak ada marah. Nah kita ambil itu. Di dalam setiap kejadian kita, namanya kita nih berkumpul. Kita bermasyarakat, dalam rumah tangga pun pasti ada kejadian itu, bakawan lah. Ada mungkin kada ada situ. Jadi bagus kita bakawan orang yang pahirian itu paling bagus. Kenapa? Awak menahan marah ada yang ditahan. Namun bertahan orang baik, mana yang kita tahan? Makan dibayarinya, ada berokok tuh harakannya rokok, apa yang ditahan? Kada yang ditahan-tahan kalau. Coba kawannya orang-orang yang suka menggibah, jadi tak di mana tuh di kampung yang suka menggibah, duduk dia umpat di situ. Kayak apa rasanya telinga mendengar orang menggibah, menghina. Sanggup pada menahannya, mun kada sanggup buka lagi berjauh. Tuh melatih kita di situ. Nah jadi
bagaimana kita menjadikan diri kita ini dalam pelaksanaan berkorban itu lebih sempurna lagi. Kita pantau setiap tahun berkorban, selalu ada desas-desus hampir di semua, kada mau kada ada, semua terjadi. Ya kan? Karena masalah masakannya lah lain bumbunya. Ini kejadian fakta Bang lah. Jadi ini bagaimana kita ini? Kenapa? Karena bila sudah dipercaya akan kanang seikung maharagu bumbu apapun rasanya, itulah rasanya. Sudah. Akan dicucuknya lawan aku. Mau sudah kada cocok ya, jangan dicucuk, jangan disambati, jangan dihina, jangan caci. Malah kita yang rugi. Bila sudah dipercayakan, kan ini setiap tahun ini terjadi, kita ini berkorban. Kita ini ingin menyempurnakan bagaimana korban asal muasal kejadian itu, sikap korban, sifat korban itu yang kita ambil. Bagaimana kita mendapatkan salamun ala Ibrahimnya. Selama setelah kita berkorban, duit sudah habis, sapinya sudah habis, dagingnya sudah habis dibagi, nang ada bericau. Dan ini kita hilangkan, kita sempurnakan lagi. Kenapa? Ini setiap daerah ada dah. Setiap tempat orang berkorban kada ada nang kada bermasalah. Di mana aja. Setiap tempat yang berkorban, yang pertama adalah dari pihak nang mengambil daging, dari pihak nang membagi, dari pihak nang menimbang, dari pihak panitia. Itu sudah pasti. Di mana-mana sudah. Sekarang kita kembalikan. Kalau hendak kembali ke Al-Quran itu maksudnya sifatnya yang dituruti, bukan jahirnya yang dituruti. Kan bilainya orang ahli Quran ini tekstualnya yang dituruti, bahaya sudah. Terjemahannya yang dituruti. Kembali kepada Al-Quran berarti kita menyembelih anak seberitaan. Bukan itu sikapnya, sifatnya itu yang kita turuti. Jadi kita korban tahun ini mungkin beberapa minggu lagi kita akan masuk situ. Makanya kita bahas Ibrahim dan Ismailnya ini, karena korban sudah kita bahas tahun-tahun dulu. Kalau korban berasal daripada qarib, orang-orang yang berada dalam kekuasaannya. Ini kan lebih kepada sikap diri yang dalam kekuasaannya tadi. Itu yang kita bahas lagi. Jadi kita berharap untuk korban semuanya kita sempurnakan. Nah di sisa waktu tentunya kita akan nantinya akan membahas pada bab haji. Konsepnya sudah selesai, cuma masih kita koreksi, belum kita cetak lagi. Kita masih mengoreksi karena ini konsep yang terdahulu ini tahun berapa nih? Selawas nih. Jadi ini akan kita perbaharui lagi tentang tata cara, di sini tata cara pelaksanaan haji. Jadi kita akan pelajari ini, jangan beranggapan nantinya ketika mempelajari tata cara pelaksanaan haji kada mungkin juga ya, umur sudah tua, ibarat mendaftar juga 30 tahun kada mungkin juga haji. Boleh jadi gitu. Jadi kalau bicara haji itu panggilan satu. Haji itu bukan karena banyak duit kada. Haji itu yang pasti panggilan. Dan ada tahu pokoknya bila dipanggil Tuhan nang garing kah nang kayak apakah pasti tertulak. Asal panggilan Tuhan satu. Kemudian haji yang kita ajarkan di sini, yang kita uraikan nanti, artinya haji secara pelaksanaan secara syariatnya, kemudian haji yang sebenar-benarnya haji secara dalamnya, secara hakikatnya, secara marifatnya. Ini akan kupas. Jadi kita akan pelajari. Karena manusia ini ada yang dipanggil Tuhan untuk melaksanakan ibadah haji, bukan tidak diberikan pahala hajinya. Diberikan Tuhan pahala haji, tapi ia tidak dipanggil. Kan ada itu kan? Nah, jadi wajib aja kita belajar haji. Kira-kira demikian kajian pada malam hari ini. Insya Allah setelah kajian ini kita tutup seperti biasa, kita akan tanya jawab. Maka kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.